pastinya. Kalau penangkapan saya, kami di Bible antara umat Kristen menjelaskan kami itu siapa seperti ini, sedangkan itu tidak tertulis. Di Islam pun seperti itu, kami dalam kata itu menjelaskan seperti ini, tapi tidak tertulis. Artinya kata kami dalam setiap Al-Quran dan Bible punya makna tersendiri yang tidak ditulis tetapi dijelaskan. Saya rasa seperti itu tengahnya, Pak. Nah, kita tadi ikuti narasinya sih, sadarkan diri tadi dikatakan. Saya izin turun. Terima kasih waktunya. Oke, sekarang waktunya Bang Jack. Waktunya kita ikuti narasinya. Waktunya Bang Jack, silakan. Jadi narasi si sadarkan tadi mengatakan Allah melibatkan malaikat. Artinya, apakah Allah sendiri dalam kitab Anda setara dengan malaikat? Jadi harus dia berkata-kata kami ini kan artinya dia sejajar dengan malaikat. Apakah Allah dan malaikat itu sejajar? Karena kalau ada kata kami itu artinya malaikat dan Allah itu sejajarkah atau tidak? Silakan. Silakan Bang Jack atau Bang ini akan menjelaskan atau Lerita. Saya ulangi lagi pertanyaannya, merujuk pada kami dan Tuhannya orang Islam itu melibatkan daripada malaikat. Apakah malaikat sejajar juga dengan Tuhan? Demikian pertanyaannya. Dijawab. Lia, silakan. Sama ini, perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Kata kita ini lebih banyak. Kata jama yang berkata adalah Allah sendiri. Tuhan kamu jangan lagi, tadi udah dijelasin itu yang kamu jelaskan tadi. Kata di sini ada berapa Allah? Dia bilang ada berapa Allah? Ada berapa Allah di sini? Anda menjelaskan. Iya, jawabannya Anda jangan menjelaskan ke sana, Pak Lia Retari. Penjelasannya, pertanyaannya, jangan menjelaskan itu. Pertanyaannya kan begini, Bang Rita. Pertanyaannya ada berapa Allah? Coba. Ada berapa Allah? Bukan begitu. Kan Allah sendiri kan yang berkata kan. Sorry Bang Li. Ini semuanya diam berdua. Semuanya diam dulu. Pertanyaan dari Bang Jack adalah tetap kemahakuasaan Tuhan tadi Anda melibatkan juga para malaikat. Anda bilang seperti Pak Presiden itu hanya memerintahkan melibatkan 10 menterinya lah, kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaan dari Bang Jack adalah, kalau gitu, apakah malaikat itu juga sejajar dengan Tuhan sehingga ia dilibatkan di dalam berfirman? Silakan Bang Li, ini pertanyaannya fokusnya dijelaskan. Apakah sadar diri atau Lia Eutan yang mau menjawab? Waktu Anda, silakan. Itu jawabannya itu sangat mudah sekali jawabannya itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Coba, Allahus samad. Allah tidak bergantung sedikit pun kepada makhluknya sedikit pun. Jawabannya cuma itu. Apakah malaikat juga ikut menciptakan di sini? Ya tidak. Ya kapan? Makanya kata kami, saya ulangi lagi, kata kami digunakan di situ adalah apa? Allah memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya. Itu yang dimaksud. Ketika engkau mengatakan lagi bahwa malaikat juga setara dengan Allah, tidak. Allah sudah menjawab tentang dirinya. Allahus samad, tidak semua makhluk bergantung kepada Dia. Bukan Allah bergantung kepada makhluknya. Allah tidak melibatkan di sini. Tapi Bang Andreas, ini sepertinya si sadarkan ini melawan melawan perkataannya dia sendiri loh. Tadi dia bilang, kalau memang Tuhan Anda Maha Kuasa, ya artinya dia tidak perlu melibatkan malaikat. Tadi kau bilang dia ikut melibatkan malaikat. Artinya tadi kau ini semua menjadi blunder. Kau yang bilang tadi melibatkan malaikat, sekarang tidak Allah menggunakan kata kami juga. Berarti Allah. Jadi kata kami itu tentang bagaimana menyampaikan firman. Kembali ke awal, kata kami itu tadi makanya kau bilang itu banyak botol. Sebentar, santai dulu. Anda nanti punya waktu untuk menjelaskan. Silakan Bang Jack. Jelaskan. Jadi gini bro, tadi kan semua teman-teman mendengar tadi
kata kami itu ada keterlibatan malaikat, artinya antara Allah dan malaikat ada. Tapi giliran saya tanya, apakah Allah dan malaikat itu setara? Kau bilang tidak setara. Ya, arti kata kami ini, kalau kami ini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu satu sejajar gitu loh, setara. Makanya di sini Anda mengatakan tidak Jangan kau bawa, setara. bro. Ya, Nanti dulu, artinya Anda nanti di dulu sini Bang Sadar, nanti dulu. dengar dulu Bang Sadar, artinya jelas Iya, dalam terus. Alkitab bahwa Allah Bapa tidak pernah melibatkan malaikat gitu loh. Jadi kata kita dalam Alkitab di Kejadian 1 ayat 26 itu merujuk kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu loh. Sejak kapan Yahudi bilang begitu? Dengar dulu, kamu tahan bisa dulu. seperti Jangan disangka dulu Bang Sadar. Jangan Silakan sabar nanti dulu, punya waktu ya. Anda. Nah, tapi Anda tadi bernarasi, kata kami dalam kitab Anda itu ada keterlibatan dari malaikat. Artinya, menurut pemahaman saya, antara Allah dan malaikat itu setara, karena melibatkan malaikat. Tapi di satu sisi ketika aku bertanya, apakah Allah dan malaikat itu setara? Kau bilang tidak setara. Artinya kau membuat suatu blunder gitu loh, melawan Oke, pernyataan sekarang Bang Jack sudah Silakan. dapat kita poinnya ya. Silakan Bang Sadar atau Bang Lia yang mau menjawab. Waktu Anda untuk menjelaskan. Gini ya, ketika saya bilang kenapa Allah menggunakan kata kami dengan melibatkan malaikatnya, nah, itu jelas. Ketika Allah coba firman, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, coba di situ Allah melibatkan malaikatnya. Jadi kan jelas di situ. Bukan berarti Allah itu setara dengan malaikatnya, tidak. Dia menunjukkan kekuasaannya kepada malaikat, kepada makhluk-makhluknya, bahwa dia otoritasnya di situ yang memerintah segalanya. Oke, kalau tidak setara, apakah kata Nanti dulu, jangan kau potong goblok. Aduh Jack, udah tolol kau, udah pada lari. Dengarkan dulu lah. Masa ini bapak ini rohnya sama teman-temannya. Kau udah tua Pak. Irang yang saya nyobain ini. Udah. Gini maksudnya itu. Gini maksudnya Bang, gitu. Bang, Bang, Bentar. Ya, bentar. Ini sudah Maksudnya beberapa- gini. Bisa gantian. Allah, Bisa jadi gantian. Allah Nah, Dan saya kekuasaannya, di sini bukan saya budgetnya. Kalau Nggak, gitu nggak, sebetulnya nggak, sama saya, Pak. sebentar Nggak, sama saya, saya sama nih saya. ya. Nanti Bang Reza tak kasih waktu. Bang Reza tak kasih waktu ya. Saya ulangi. Jadi maksud Bang Jack itu kalau gitu karena Tuhan yang melibatkan malaikat, sebetulnya malaikat tidak sejajar. Kita udah dapat poinnya nih. Saya catat ini. Kalau gitu tadi sudah dibantah oleh Bang Sadar. Jadi karena sebetulnya Tuhan itu menunjukkan kekuasaannya. Itu aja yang kita dapat. Terus kemudian Yes, sekarang saya kasih waktu sebentar. Bang Sadar diam dulu. Bang Reza, silakan Bang Reza. Bentar Pak, saya bacakan satu dalil dulu. Saya bacakan dulu satu dalil biarkan Pak, supaya Iya, iya. Pak, biarkan Pak, baru nanti kita sama si Jack. Di sini Enggak dikatakan, begitu, enggak begitu. dia bilang Allah menggunakan melibatkan malaikatnya sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, di sini Allah menggunakan kata kami lagi. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Coba, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Nah, Allah menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril. Ketika Allah menggunakan kata menurunkan kata kami, itu melibatkan para malaikat-malaikatnya. Nah, ketika Allah menggunakan kata ciptaan, menggunakan kata kami, dia melihatkan keagungannya. Seperti itu. Tetap makanya kan Oke, kalau sudah nanti- dapat poinnya. Pak, Bang selesai Sadar sedikit, Pak. sudah dapat poinnya saya. Sudah dapat poinnya. Terus sekarang Bang STT silahkan untuk berbicara. Oke, yang pertama saya mau lebih kepada spesifik kata kami, karena di dalam Al-Quran kan ada kata kami telah menciptakan. Berarti ketika ada kami telah menciptakan, dari pernyataan Anda tadi kata kami itu bersama dengan malaikat, berarti saya menyimpulkan bahwa Allah kamu dan malaikat itu pencipta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua begini. Kalau Allah kamu adalah Esa, Esanya Esa apa? Karena Esa itu kan kata kamu satu. Kalau kita mau merujuk kepada analogi kata satu, contoh, batu itu juga satu. Tapi batu itu juga terpecah bisa.
dalam batu yang sama, tetapi itu batu. Nah, sekarang kalau kita lihat juga pohon, contohnya satu pohon, ada pohonnya, ada akarnya, ada rantingnya. Ketika kita cabut akarnya, tetap juga itu adalah akar dari pohon tersebut. Sekarang pertanyaannya, Allah kamu itu esanya esa apa? Esa bisa terpecah seperti batu, bisa terpecah seperti pohon, yang mana itu tetap juga disebut batu dan pohon. Apakah juga seperti itu Allahmu atau bagaimana? Silahkan. Oke, siap. Jadi inilah kesalahan Anda memahami. Sebentar Bu, Bang Risa. Bentar, saya jawab. Lihat, bro, ini yang gimana? menjawab Bang Re dulu. Bang Re dulu. Anda Arnold, udah saya punya gedein kesempatan dulu. jawab. Bang Arnold sebentar. Bang Arnold gedein saya dulu nih, biar mereka baca nih Al-Baqarah 34. Coba dibaca ini, karena ini kan akan Lagi, mereka harus menjelaskan ini. ini kau moderatornya gimana ya? Bang Andreas, coba besarkan saya dulu biar dibaca semuanya. Kau baca dulu di Sebentar, santai aja Bang Sadar. siapa di situ. Ayo, Nggak bisa jangan menjelaskan semuanya memang. Coba tadi biar edukasi di sana nih. Semuanya diam dulu. Semuanya diam dulu. Jangan dulu. Dia harus jelaskan dulu, kata kami menurut Yahudi ya, jangan menurut Kristen. Kalau menurut lanjut Ini Bang sadar diri. Nanti menurut Yahudi saya yang menjelaskan. Menurut Yahudi saya menjelaskan. Saya menjelaskan nanti menurut Yahudi. Ya. Nanti saya jelaskan. Besarkan dulu saya. Jangan pakai apa Besarkan segala dulu gitu. saya. Biar nanti mereka menjelaskan ini dulu. Host, besarkan dulu host, Bang Jack. Coba Besarkan dulu, host. yang lain dia. Kita jawab Bang host. jawab. Giliran siapa jawab? Jangan gitu. Ada Giliran siapa moderator, jawab? tenang aja. Giliran siapa Semua yang jawab? Anda inginkan akan kita Giliran tampung. siapa Tenang jawab? aja. Jangan gitu. Bang Rita dulu. Sekarang gitu. Pembahasan ini bagaimana pembahasan ini? Bang Andreas sudah mau Bang Risa, santai aja. Bang Andreas Ini nggak jadi dibahas ini berarti. Ayo semuanya diam dulu supaya sekarang pembahasan kemana-mana. Kenapa Andres kau Pak? bisa. Kenapa? Bang Andreas sudah moderator Begini. kan? Kenapa kau Pak? Kenapa? ya udah ada moderatornya Bang Risa, tenang Kalau aja. ada Semuanya akan moderatornya, saya kenapa kau harus membela temanmu ini? Sedangkan pembahasan tadi menurut saya sudah kelar. Bang Andreas, Itu coba. sudah Belum selesai. Bang Andreas. sebentar dulu. Mereka Coba kita jelaskan dulu. dengarkan narasinya. Kalau narasinya si Bang Jack tadi nggak benar, saya nanti yang akan menegurnya. Kita bahas nih. Sebentar dulu Bang Reza. Nggak bisa begitu, kita kasih Pak. kesempatan Tadi sebentar nggak dulu begitu. Bang Reza. Tadi Bang kan Reza tenang aja. Tadi Bang kan Reza tenang aja. Tadi kan memberi kesempatan pada tenang aja. Bang STT. Ada moderatornya, tenang aja. Moderator. Tenang aja, Bang. Anda kan tadi Bang Rita. memberi kesempatan kepada Bang TikTok STT. Mengapa larinya kepada Bang Jack? Ini mana yang mau dibahas? Iya, makanya Makanya Jelaskan ini dulu saya ayat ini. lagi mau luruskan itu Bang STT. Gimana ya. mau lurus kalau pembahasannya diloncat-loncat? Ini dia saya Nggak bisa lurus. Ini Anda makanya tidak objektif. gini. Anda tidak objektif Bang berarti ya. STT kan sebentar, Bang STT akan tadi kan bertanya. Sekarang sebelum masuk Bang Jack kan begitu. Silahkan di antara Bang Rita atau Bang Sadarkan dia tiganya siapa yang akan menjawab dari pertanyaan Bang STT. Silahkan, ayo. Udah dijawab Bapak, cuma kalian nyanyi sekali dalam jawaban Bukan, itu. dia- Sama dengan apa yang Tadi sudah dijawab itu. Sebentar ini biarin aja moderator, jangan aja menyalahkan Masa dulu. Ya. satu pertanyaan dijawab dengan beribu-ribu Coba ini ya, jawaban. contoh. Ini pendapat Yahudi ya, pendapat Rabi Yahudi. Kata kami yang digunakan di situ coba sama seperti Al-Quran pendapat mereka. Coba apa kata Rabinya? Nih, di sini dia berkata Tuhan bicara kepada para malaikatnya. Coba untuk melihatkan penciptaannya, dia melibatkan kepada malaikatnya di sini. Ini kok baca ini. Nih, Kejadian. Nah, di sini. Nih, bicara kepada malaikatnya. Ini ayatnya dia orang jelaskan. Nih, Kejadian. Baca Baiklah kami menjadikan manusia. Kata kami di sini apa coba? Baca isi ayat. Ya, silakan Bang Sadar, ada usulan tuh baca ayatnya. Coba Silakan. Santai aja. besarkan Pak, besarkan. Ya. Besarkan biar jelas.
Ini Makanya harusnya nggak bisa dibesarkan nih. konsep Islam sama konsep Yahudi itu sama, dia punya Tuhan itu seperti itu, sama. Coba kau lihat ini. Besarkan host. Nggak objektif ini berarti. Besarkan. Kita ini pakai data. Ini kan sama-sama pakai data. Ya, Iya, baca sekarang ayatnya silakan dulu. dari Bang Sadar. Besarkan. Besarkan. Oh ini enggak, hostnya pergi Pak. Baca saja Pak, nggak apa-apa. Baca aja. Nah, ini di sini dikatakan, coba. Ini Rabi Yahudi ya. Allah bicara kepada malaikatnya di Kejadian, baiklah kami menjadikan manusia. Dalilnya Kejadian dibaca. Beberapa surat. dikatakan di situ Tuhan bicara kepada para malaikatnya. Baca dalilnya itu Kejadian berapa tuh dibaca, Pak. Jangan gitulah. Ada Ini Rabi punya pernyataan gimana? Baca ini ayat pendapatnya Rabi. Kok ini. Coba, tetapi yang menciptakan itu Tuhan sendiri, bukan malaikat. Cobalah kalian itu konsepnya apa? Coba konsep Paulus kalian pakai itu. Firman Roh Kudus sejak kapan coba? Abang Makanya jangan menyerang dulu, tapi abang menjelaskan dulu. Jangan menyerang, saya nggak boleh. Silakan Ketika kita kembali menerangkan datanya dulu, ya. Ketika kita kembali supaya ke perjanjian lama, kita kembali Rujukannya Kejadian. Baca ayat dalil Kejadian, Pak. Baca dulu. apa yang dimaksud loh ini kau masalahkan rabi-rabi Yahudi ini, kau masalahkan ini pendapat mereka semua ini. Ya di Kejadian berapa itu, Pak? Di Kejadian berapa supaya Kejadian 1 ayat 6, 21 ayat 6. baca isinya apa? Baca dalilnya itu apa? Kamu gimana nih? Baiklah Kamu kan, bawa-bawa Coba dalil, silakan ya? Bang sadarkan diri, bacain. Di situ dikatakan baiklah kami menjadikan manusia, coba menurut gambar dan serupa kami di situ kan. Coba apakah melibatkan di situ? Apakah melibatkan di situ juga malaikat menciptakan? Tidak, di sini dikatakan Tuhan bicara kepada malaikat itu. Ini pendapatnya Yahudi, Rabi Yahudi. Kau mau bilang apa lagi? Ini sebagai penghormatan, sebagai memperlihatkan kekuasaannya. Jadi dalam berdiskusi dia nggak nyambung teman-teman ya. Tadi dia mengatakan apa ini perkataan rabi-rabi ya, kata kami tadi dia bilang ya kapan rabi-rabi sama malaikat ya. Di sini jelas dikatakan di Al-Baqarah 34 dikatakan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat iya ini apa ini maka mereka lagi pendapat rabi Yahudi. Artinya gini, si sadarkan Oten ini dia blunder teman-teman, dia tidak namanya dalam dia tidak memahami, dia tidak mengerti apa yang dia katakan gitu loh. Artinya kata kami itu jelas dibilang kalau sudah tadi itu ada malaikat di situ. Oke, sekarang Bang Oten sudah tak kasih bicara. Sekarang si Bang Jack, silakan Bang Jack. Anda menjelaskan. Jadi ini teman-teman coba jelaskan dulu, sadarkan. Oke, sadarkan ini Al-Baqarah 34, kebetulan hostnya kan lagi keluar. Nah, saya baca aja nih ya, saya baca ya. Ingatlah, dengar. Udah dijelasin tadi sama kamu. Reza diam dulu. Reza diam dulu. Reza diam dulu. Reza diam dulu. Turunkan aja host. Ini waktu Bang Jack dia berisik, turunkan aja si Reza ini dulu. Sama kami kau belajar Reza diam dulu. Silakan punya waktu ya. Kalau si Reza ini nggak Nanti bisa saya diam, kasih turunkan aja dia. waktu juga bicara. Tenang aja. Saya sama Bang Jack jelaskan. Turunkan aja si Reza Begini ini. Bang Jack, Bang Reza. Setelah Bang ini ada saya si takut Jack kamu. dulu. Enggak begitu diskusinya, jangan menyerang pribadi. Jadi silakan sekarang waktunya Bang Jack, yang lain diam dulu. Diam dulu, Bang Jack diam dulu. Kau Reza nggak kawan, nggak ada apanya kau Reza. Diam dulu kau Reza. Diam dulu kau Reza. Ini orang kenal sih. Turunkan aja Andreas. Dia Apa salahnya? Apa salahnya kita? Aku nggak bisa nurunin atau besarin. Hostnya kemana? Ya, sekarang Bang Jack. Ada malaikat. Mau bilang apa lagi tuh? Bang Jack, saya hargai Anda. Tolong di-mute dulu. Kita dengar dulu dia, nanti silakan disanggah Bang Jack. Bang Baiklah Reza, kan ya. menjadikan Nanti manusia. Coba ya, kita baca ya. Baiklah kami menjadikan manusia di sini kan Kejadian
1 ayat Ya tadi 26. saya udah jelasin Bang Sadarkan. Kata kami di situ ya, kata kami di situ di Kejadian 1 ayat 26. Saya ulangi apa saya jelasin ya. katamu? Ini Itu katanya merujuk pada- kepada dengar dulu. Aduh. Maknanya apa Dengar coba kata dulu. Rabi Yahudi? Dengar, Aku dengar, nak dengar. dengar kau kata Rabi Yahudi ini. Iya, saya jelasin. Tuhan bicara Kata kami di kepada dalam malaikat. Sejak kapan kau mentafsirkan kitab Yahudi? Dengar Bapa, dulu, Putra, Saudara. dan Roh Kudus. Aduh, ini orang Sejak kapan kenapa kau ya? mentafsirkan seperti itu kitab orang? Kau nak malu, Jack? Dengar dulu, dengar ya. Kau nak Kata malu, kami Jack? di dalam kata kita. Ini kan ada kata kita nih di dalam Kau, Jack, kau nak malu tafsirkan kitab orang? Ini kitab orang, Jack. Pak Aduh, sadar, ini Pak orang sadar kenapa? tidak ya? Pak sadar kan? Sadar. Anda sadar ya? Baca, Enggak. Sadar, Dulu Anda dengar, sadar dengar. enggak? Saya jelaskan Anda ya. mau Ada sadar malaikat. enggak? Kejadian 1 Ini ayat 26. pendapat Oke, Itu kan sekarang kesadaran waktunya dari pihak Bang Jack yang jelasin dari Ya, sudah coba. di beberapa Aku narasumber jelasin. dari Sadar, Kapten sama Li. Oke. Oke, sekarang Bang Sadar sudah cukup ya narasinya. Coba kita berani untuk mendengar orang lain juga. Silakan Bang Jack, kayak apa? Nanti akan Oke, disanggah oleh Bang Sadar atau Bang Re. Oke, Silakan. jadi saya jelasin Bang Sadar ya. Kejadian 1 ayat 26 di situ kan ada kata kita. Itu kan merujuk kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Karena dia ada Jangan diam Bang Sadar. Bang Sadar diam dulu. Ya. Bang sadar enggak sadar? Gantian. Ya gantian. Jadi kata kita itu merujuk kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus karena ada 3 pribadi di situ ya. Jadi artinya itu kan ehad, satu kesatuan ya, bukan yahid, bukan tunggal ya. Itu jamak ya, jelas. Tadi kan aku tanya sama kalian, kata kami di dalam kitab Anda, kata si sadarkan itu ada malaikat, ya. Sekarang coba kamu jelaskan di Al-Baqarah 34, di sini dikatakan, saya baca aja ya. Ingatlah ketika kami belum ke sana, kepada para belum. malaikat, ya. Ketika kami berfirman, ini ada kata kami loh, kata kami berfirman kepada malaikat. Coba jelaskan, Bang sadarkan diri, karena di sini ada kata kami, ada kata malaikat. Apakah masih ada malaikat di sini atau tidak? Silakan. Ya, dari Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Coba Pak sadarkan ini mungkin akan menjelaskan Al-Baqarah ayat ini. Ayat berapa? 34. Itu 34. Ya, Ya, silakan. di sini Bang ada Sadar. kata kami. Jelasin ke mereka supaya mereka ngerti. Iya. Ya, apa kata kami itu masih ada malaikat atau bagaimana? Karena apa? Karena di situ kami berfirman kepada malaikat. Nah, silakan. Apakah masih ada malaikat di situ? Karena ada kata kami ya, kepada silakan. malaikat di situ kan aku sudah bilang, Jack, keagungannya ketika Allah menggunakan kata kami juga menggunakan keagungannya, kekuasaannya. Maka yang kami berfirman, saya berfirman kepada malaikat juga begitu sama, saya perlihatkan kekuasaanku di situ kepada malaikat. Masa itu aja kau masih tidak paham-paham, Jack? Aduh. Berapa kali kau mau diulangi? Ketika Allah menggunakan kata kami itu di ayat bisa juga dia menggunakan malaikatnya, bisa juga dia menggunakan kata keagungannya. Contoh seperti saya ini orang Bugis ya, orang Bugis. Ketika saya memanggilkan orang tua saya panggilkan dia apa? Saya panggilkan dia kita. Kita dari mana, Pak? Coba, kita dari mana, Pak? Apakah bapak saya itu banyak? Tidak, tapi saya menggunakan kata ta'zim di situ kepada orang tua saya. Masa kata-kata begini aja kau masih mau diajarkan? Kau pernah sekolah apa tidak? Butuh sekali ya kau. Kita sama kami beda. Kita sama kami itu beda. Kalau kita itu ada beberapa orang. Kalau kami Bentar. itu jamak tapi dalam bentuk apa? Oke. Kalau ini bentar ya. Kalau ini coba jelasin. Berfirmanlah Allah. Allah ini siapa coba? Allah ini Oke, lanjutkan dulu pertanyaannya. Pertanyaan diterusin dulu, Bang Li. jangan melebar. Sudah dari pihak Islam tadi sudah menjawab bahwasanya kata kami itu bentuknya bukan menunjukkan Allah itu lebih dari satu, melainkan Allah itu diartikan secara lita'zim, diagungkan gitu. Itu sudah. Kalau Anda setuju atau Oke. tidak terserah. Kemudian ini coba berfirmanlah Allah. Allah ini siapa coba? Oke, cukup pertanyaan itu atau mau tambah lagi?
Ini nih coba dibahas dulu. Berfirmanlah Allah. Coba. Allah ini siapa coba? Oke, Apakah ini cukup itu Allah pertanyaannya. Coba ya deh. Nanti lanjut ini. Ya diam dulu. Berfirmanlah Allah. Pertanyaanmu dijawab. Diam saja Pak. Bang Aspi Coba dijawab. SMP. Berfirmanlah Allah. Ya, silakan Bang SMP, punya waktu Anda menjelaskan. Ya, jadi gini. Bagi orang Kristen itu Allah itu bukan sebatas lafaz saja. Allah itu bukan suatu zat tertentu. Tapi Allah itu kita memahami secara hakikat. Unity esensial. Ya kan? Allah itu bukan sekedar nama, bukan nama saja. Ya enggak, nama Allah ini. Sabar Allah dulu, ini sebentar dulu, biar. Bentar. Jangan kemana-mana. Coba. Maria. Coba. Allah ini Tuhan, Silakan. Tuhan apa tidak? Ya, silakan Bang Tidak. SMP. Bang SMP Simpar menjelaskan dulu pertanyaan Coba. dari Bang Lerita, silakan. Berfirmanlah Dipotong, Allah, Bang. Allah Jangan ini dipotong. siapa? Kemudian Diam dulu, diam dulu. Sabar Oke, dulu. bentar, pertanyaan saya belum. Iya, makanya Oh, belum. Silakan. Sebentar Bang Ispar. Kemudian Pertanyaannya belum, dikaitkan, Bang. baiklah kita. Pak Li, ini tidak kondusif nih orang nih. Kok gak kondusif mulai tadi kan udah makanya kita masih biarin aja, menjelaskan. kita terima Jelasin, aspirasinya, Bang SMP. Iya, Coba. saya jawab berdasarkan saya Kristen. Aneh, besok tegas tapi munafik kau. Iya, saya jawab berdasarkan Jelasin. Kristen. Pak. Allah itu Tuhan apa tidak? Ya, ini lagi dijelasin, Maria di mute dulu. Oke, dijelasin ya, dijelasin ya. Menjelaskan. Ya. Oke. Kalau ada secara data ya. Boleh. Silakan Bang Aspira. Sudah kondusif kah belum? Ya sudah, silakan waktu Anda. Jadi jangan potong-potong ya. Tadi Pak Ya. juga jelaskan tentang takwim saja kami tidak bertanya kok. Ya kan gitu. Nah, jadi begini, menurut pemahaman kami orang Kristen, Allah itu dia itu transenden, sang sumbernya dia tuh. Dia terang kemuliaan yang tak terhampiri dia. Ya kan? Nah, kita memahami Allah itu dalam hakikat. Sehingga kita mengatakan Allah itu esa, bukan Allah itu dalam bentuk angka satu buah, satu biji gitu. Ya kan? Tadi teman-teman sudah jelaskan. Kita tidak memahami, kita orang Kristen tidak memahami Allah itu sebagai sesuatu angka, cuman satu saja gitu, bukan benda gitu, bukan. Siapa bisa hitung Allah gitu. Yang kita pahami di dalam Allah itu ada firman-Nya, ada rohnya. Itulah makna esa bagi kami gitu. Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dia menghidupkan sesuatu, dasarnya itu adalah rohnya gitu. Ya sampai sini sudah. Teman-teman mau lanjut silakan. Oke, cukup. Sekarang silakan Mbak Sadar mau ditanggapi atau bernarasi lain. Cukup. Yang tentang esensi Allah udah bisa terima semua. Ya, yang saya tanyakan Allah itu sebagai Tuhan bukan? Itu saja pertanyaannya. Allah itu sebagai Tuhan apa bukan? Tuh. Ya, itu saja pertanyaannya. Lanjut dijawab. Oke, Bang. Ya, teman-teman Bang Simpar masih punya waktu Anda. Begini, maksudnya begini, kalau kita memahami kata Tuhan, itu kita harus studi kata dulu, itu bahasa Indonesia. Kata Enggak, Tuhan. jangan kemana-mana, langsung disimpulkan Sabar saja. dulu. Karena Anda pakai kata Tuhan, makanya bahasa Arab bukan Tuhan. Oke, Allah itu sebagai Tuhan apa bukan? Sebagai Tuhan yang maha kuasa Dia sangat bukan? sumber kok. Dia Sebagai Tuhan yang maha kuasa bukan? ya maha kuasa. Oke, maha kuasa. Esa Nah, atau terus? tidak? Esa atau Tadi tidak? kan sudah dibilang, saya sudah bilang kan dia esa. Esa gimana coba? Menurut Esa Anda itu Esa bukan gimana? satu. Esa itu Satu. bukan pengertian kamu menghitung satu angka satu, bukan. Oke, satu. Terus lanjut pada firman-Nya, kita itu banyak atau tidak? Anda gimana? Pertanyaan Anda dirubah dulu lah, ngawur ya. Loh, itu kan bersambung. Menyambung pada kata selanjutnya. Ya, Allah berfirman, itu Allah menggunakan firman-Nya di dalamnya untuk menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan melalui firman. Berarti kalau menyambung pada kita kata selanjutnya, kita itu kan banyak, berarti bukan esa. Nah, yang disebut Berarti kan bukan esa kan berarti? Berarti Anda nggak ngerti esa itu apa ya?
Apa Esa? Jelaskan Bang, Esa itu seperti Jelaskan apa Esa itu supaya apa? Bang Lia edukasinya dapat. Silakan. Sesuai data ya, sesuai data. Jangan kalau cuman congor bisa saja. Coba sesuai Jangan data. bicara kata congor, Esa, Pak, nggak baik. Ayo. Oke, kata Esa di dalam Bible kamu itu apa coba? Apa coba? Silakan dijawab Bang Asbar. Ya saya tidak pegang Alkitab. Kan bisa Ya, dari Google jelaskan kan? saja. Coba kata Esa di dalam Alkitab itu Bible Kalau kamu saya itu Google, gimana coba? Esa. Kalau saya Google, Coba, saya penjelasan keluar Esa dari ya. room ini. Saya kalau Google Iya, berarti coba. keluar room, Pak. Tanya lain kali, jangan tanya pertanyaan itu lagi ya. Kalau anda tidak mau malu, kami Ya, sedikit kami. bukan Mbak Sadar, jangan menjudge dulu. Kata Esa menurut Bang Asbar itu apa? Silakan. Ayo. Malu sendiri dengan pertanyaan. Bang Asbar, ya kata Esa itu apakah merujuk itu tunggal atau kata Esa maksudnya seperti apa? Yang diminta Enggak, maksudnya bentar dulu, pertanyaan jangan dari kemana-mana. Bang Yatra. Biasa Esa, saja. Esa. Esa itu kan dari bahasa Ibrani. Echad. Tanya mana? Ada. Kata Esa coba. Nggak pegang Dijelasin data. apa? Di Bentar. luar. Saya kan lagi di luar. Oke, dijelasin seperti yang Anda jelaskan tadi coba. Kata Esa yang seperti Anda jelaskan coba. Seperti apa? Esa itu, Kata Esa coba. Esa itu setahu saya berasal dari kata Echad. Yang di Itu dalam artinya apa? dalam bahasa Arab ahad, ya kan gitu ya. Ahad. Artinya berapa itu? Berapa itu? Apa? Itu setahu saya, Pak. Ya dalam Anda bahasa lagi pegang Arab. data. Kalau Anda bentar, kalau Anda merujuk pada bahasa Arab berarti sama Itu konsepnya ya. Itu pengetahuan saya belum jelaskan. Iya berarti konsepnya Anda Esa di dalam Bible kamu dengan Al-Qur'an sama berarti. Jadi begini, sabar dulu. Nah, Kok jadi sabar dulu sih. di dalam makanya Anda terlalu ngotot, jangan bawa emosi, bawa otak dulu, Pak. Nggak bawa emosi saya, enggak. Memang seperti ini. Oke, dijawab. Logatnya Dijawab saya. aja, Bang Zipran, jangan Lanjut. menyerang. Oke, Jadi saya sementara ngomong, Kata Anda Esa ya. potong-potong. Bagaimana mau selesai, Pak? Oke, lanjut. Kata Esa ya, kata Ya, Esa ya. Berhenti ngomong. silakan. Anda berhenti ngomong dulu. Ini saya kebetulan tidak bawa data. Jadi pengertian saya yang saya ada di dalam pengetahuan saya itu kata Esa itu kan bahasa Sanskerta, tetapi merujuk pada kata Echad sebenarnya. Yang dalam bahasa Arab ahad. Nah, ya kan? Nah, jadi kata Echad itu di dalam kekristenan itu dia tentang kemajemukan, bukan tentang tunggal. Jadi misalnya begini, kata satu, bukan kita pakai kata satu itu menunjukkan satu benda satu, tetapi ini kesatuan, gitu. Jadi kita konsep Kristen itu yang dikenal Tritunggal, artinya Bapa, Firman dan Roh. Nah, itu yang disebut keesaan Allah itu. Boleh diuji sejauh saya itu keesaan saja. itu, Coba boleh mungkin diuji. teman-teman bisa sadarkan, bisa menjelaskan lebih baik. Oke, coba bentar. Saya mau uji dulu lihatnya. Saya mau uji. Apakah Yesus itu berwujud? Berwujudlah. Oke, apakah Roh Kudus itu berwujud? Roh Kudus itu berwujud? Terus orang tidak bisa lihat, roh itu Oh, bisa dirasakan. pernah berwujud menjadi burung, pernah berwujud juga menjadi burung. Roh itu bisa dirasakan, tidak Kan pernah berwujud juga menjadi burung. terlihat, tapi bisa dirasakan, Pak. Iya kan pernah berwujud juga menjadi burung. Jadi di dalam ini namanya ruah. Oke lah, dua lah. Oke, dua. Apakah Yesus Di berwujud? dalam bahasa Ibrani ruah. Yesus berwujud apa tidak? Berwujud kan, dia pernah ada di dunia kan. Oke, bapaknya pernah juga ada di ada. dunia, dia pernah berwujud. Eksistensinya bapaknya ada juga. Bapaknya juga ada. Bapak itu transenden artinya bahwa tidak terhampiri. Sekarang saya tidak tanya, terlihat. Yesus Bapak Yesus itu yang roh berwujud sama Tuhan. Bapa itu apakah satu? Iya, satu dalam keesaan, tidak, Pak. Gimana satu saya dalam tadi jelaskan, Pak? keesaan. Ketika Yesus mengatakan aku bersyukur Dan kepada Bapa adalah- Tuhan, langit dan bumi, ada berapa di situ eksistensinya? Ada berapa orang di situ? Ada berapa Yesus wujud di juga situ? menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Satu Ingat, apa di situ? pilih. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Aku itu aku kan, Bukan aku satu tuh sudah angka, kata satu Pak. kan? Aku tuh sudah kata Di situ- satu kan? Di situ bukan menunjukkan angka, Pak. Makanya ayatnya itu di mana di Di situ? situ menunjukkan. Ketika Yesus mengatakan Di situ aku menunjukkan dan pada Bapa itu ada pengertian berapa kesatuan, sudah? bukan satu. Ehatnya di mana tuh? Ehatnya di mana? Aku, coba aku. Nah, terus Aku dan Bapak. berapa sudah itu?
Ya kan mereka kan satu dalam kesan. Aduh, makanya gue bilang hati-hati. Sudah. Kalau gitu kita udah Kalau dapat satu poin pelajaran baru masing-masing. masuk akal. Aku dan Bapak Terus dalam satu Justru pelajaran Anda yang nggak sampai, pekerjaan. sebenarnya bisa dinalar, tapi Aduh, Saya menjelaskan. kalau mau ditanya. Saya mau menjelaskan dulu gantian. STT Gantian. menjelaskan, Saya mau STT menjelaskan, membantu. Silakan STT. Ya, jadi Yo. begini. Ya, terima kasih. Di-mute dulu yang lain. Nah, di dalam kitab kami Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan 3, dikatakan di sana pada mulanya Allah. Allah ini memang kata Elohim, tetapi di sini tidak dikasih tahu dia seperti apa. Nah, dalam konsep ini sebenarnya di dalam ayat yang pertama ini bisa saja kita sama dengan orang-orang agama lain termasuk Islam, dalam arti kita tidak tahu seperti apa dia. Masih satu dia di situ dalam arti karena kita tidak kenal. Tetapi masuk di dalam ayat 2 itu sudah diperkenalkan dirinya. Ayat 2 itu dikatakan lalu roh Allah melayang-layang. Nah, di situ kenapa tidak disebut Allah saja, tetapi ada roh. Nah, roh ini menunjuk kepada bagaimana pengertian roh itu adalah sebuah kehidupan. Jadi Allah yang kita tidak kenal ini, dia hidup, dia punya kuasa di dalam menciptakan. Itulah disebut peranan kuasa roh tersebut. Karena kalau di mute dulu. Host, tolong dulu mute, host. Oke, yang lain diam dulu. Oke, silakan Bang Tito. Iya, Bapak yang ribut tadi ada ngomong jadi terganggu dulu. Jadi ketika disebut roh Allah, dia hayatnya ada, hidupnya ada, penciptaannya ada, dia hidup nyata ada dari Allah yang pertama belum dikenalkan. Nah, sampai di sini namun Tuhan yang hidup ini diperkenankan lagi di dalam ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Kenapa tidak disebut Allah berkata-kata? Kenapa berfirman? Karena kata firman itu secara definisi itu adalah bahwa ada pengertian, ada penjelasan, ada voice, ada yang bisa ditangkap, ada pemberitahuan secara definisi secara luas. Nah, sampai di sini kami bisa pahami bahwa Allah kami itu adalah Allah yang hidup dan yang berfirman, memberi pengertian sampai memberikan kata-kata. Nah, perbedaan ini, konsep ini dengan Islam sangat jauh berbeda karena Islam Allahnya tidak bisa berkata-kata. Iya, beda. Islam aja Allahnya berkata-kata melalui malaikat kepada Muhammad. Allahnya nggak langsung. Ini perbedaan, diterima atau tidak ya begitu konsepnya. Bahkan kalau saya kaji Allahnya Islam itu sering disebut, apakah Allahmu ada di ars? Tidak. Apakah Allahmu ada di sorga? Tidak. Apakah Allahmu bisa berteopani? Tidak. Apakah Allahmu bisa berbicara seperti kepada Abraham, Musa dan yang lainnya? Tidak. Jadi Allahnya Islam itu apa? Itu. Silakan lanjut. Silakan dijawab Bang Le atau Bang Sadarkan. Silakan, waktu Anda. Ini lautan nih, botol nih betul. Ada Jangan menyerang orang, Pak. Langsung dijelaskan ke itu. Jangan menyerang orang, nggak baik. Silakan di Al-Quran dijawab. dia tidak baca mungkin kisah dia Al-Quran itu tentang pertemuan Allah Musa bicara kepada Allah di situ. Ulang baca di situ apabila tidak bisa berkata-kata. Memang di situ dia bicara sama Musa, berfirman di situ. Inilah kalau oten fitnahnya ini ngeri betul memang. Itu kan cerita tentang Nabi Israel, Pak. Ya, jadi ginilah teman-teman ya. Kalau punya sesembahan yang tidak jelas, ya pasti mereka akan bingung. Contoh, yang lebih kalau kita jelas tanya, itu kalau kita tanya kepada mereka, coba kalau contoh gini, kalau memang kalian punya Tuhan, kalau kalian punya Tuhan, Tuhanmu itu ada atau tidak? Coba jelaskan ke saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Tuhanmu ada atau tidak? Tuhanmu ada atau tidak? Itu dulu.
dulu. Bisa nggak Jack Nah, dituhankan, Tuhanmu Jack? ada atau tidak? Jelaskan dulu. Tuhanmu tidak bisa membuat apa-apa, Jack. Dia lapar, dia menangis. Enggak, sekarang gini, biar kalian biar kalian ini dulu paham. Coba jelaskan ke kami, Tuhanmu ada atau Jack. tidak? Jelaskan. Jack, Ada atau Tuhanmu tidak? tuh lapar, Jack. Kenapa kau menuhankan orang yang lapar, Jack? Coba kalau nggak bisa Aku diskusi, tanya kepada lebih baik kau, turun. kenapa kau menuhankan Nggak Tuhan yang bisa menangis, jawab. Jack? Kalian bilang aja. Pertanyaan saya, Tuhanmu ada atau tidak? Tuhanmu ada atau tidak? Coba. Si Reza dulu, si Reza. Reza, kau punya Tuhan? Kau sama saya, Jack. Kau Reza, kau ada Tuhan? Menanggapi generasi kamu tadi, Jack. Reza, coba jelaskan ke saya, kau ada Tuhan? Coba. Kau jangan kemana-mana. Reza, jelaskan Reza. Nah, Reza, jangan keluar-keluar kau. Kau nggak ada ilmu kau. Makanya dari dulu kau ini nggak punya ilmu. Kau ini apa namanya? Kau nggak punya ilmu gitu loh. Ditanya kamu nggak bisa jawab. Nah, ini buktinya. Coba teman-teman, buktinya nih ditanya nih nggak bisa jawab dia keluar-keluar terus. Gini bang, halo semuanya bang. Jadi gini bang, tadi kan gini bang, ini bang saya. Jadi begini, tadi kan yang dikejar. Reza, Tadi kan yang dikejar kan Esa. keluar-keluar punya Tuhan. Sekarang jelaskan Gini, dulu Pak. ke saya. Kamu punya Tuhan atau tidak? Silakan. Gini bang Jack, saya bantu nih. Coba jelaskan ke saya. Jawab aja pertanyaan saya gampang kok. Karena ini Tuhanmu ada atau tidak? Itu aja dulu. Tuhanmu ada atau tidak? Gini bang Jack, gini bang Jack. Ada. Jadi saya bantu sini saya bantu. Kalau cepat-cepat Tuhanmu ini. ada, oke. Dan siapa tadi udah jawab? Tuhanmu, Bang Zuma ada kami tuh, Bang Zuma. Oke, siapa nama Sebentar kita sapa ini ada Bang Suma ini. Siapa? Sebentar ya. Siapa Bang Suma selamat nama pagi Bang Suma. Tuhanmu? Coba Pagi, Bang, jelaskan. pagi. Siapa Assalamualaikum nama warahmatullahi Tuhanmu? wabarakatuh, Oke, jawab sahabat aja. Muslim. Oke. Oke. Kalau tadi Bang kan Suma mau pertanyaan naik ini, mau saya, jawab kah? yang Biar jawab langsung saya siapa kasih naik tadi? Bang Suma ini. Silakan. Yang jawab tadi ada katanya. Oke, kalau ada nama Tuhanmu itu siapa? Silakan jawab. Bang Zuma dinaikkan. Oh iya, saya naikkan Bang Suma ya, biar Bang Suma yang jawab. Oke, Bang Juma silakan. Katanya Tuhanmu namanya siapa? Kalau memang ada Tuhanmu namanya siapa? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan saya, salah satu sifat Tuhan saya itu adalah wujud bahasa Arab. Nah, saya ulangi pertanyaan saya. Nama Tuhanmu siapa namanya? Apakah Allah. punya nama Allah? Bismillah, dengan Oke, nama Oke. Allah. Oke, baik. Oke. Ya. Coba jelaskan ke kami, tunjukkan dalilnya seperti apa yang Allah itu. Silakan. Pakai dalil, jangan pakai takia. Saya nggak mau takia. Silakan. Oke, baik. Al-Qur'anul Karim ayat 53 dari surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anal haqq. Aku Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka. Pertanyaan saya, jangan ngawur-ngawur. Pertanyaan saya, kalau kau punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala, jelaskan ke kami seperti apa dia? Apakah dia berwujud atau tidak berwujud? Kalau dia berwujud seperti Tolong kalau tidak berwujud seperti saudara, apa? Pakai dalil. Nggak usah banyak bertakia-takia di sini. Silakan. Saudara bertanya tentang Tuhan saya kan? Berarti saya tidak sedang menjelaskan manusia. Dengar dulu Bang. Tuhan kami Saudara namanya Jack. Allah Subhanahu wa taala. Saudara Jack. Kalau memang benar-benar Saudara ada Jack. Allah Subhanahu wa taala itu, tunjukkan dalilnya. Saudara Jack. Silakan. Objektif Ya, coba. sebentar Anda kan- Bang Jack, biar Bang Suma jelaskan Iya. dulu, nanti Bang Jack tanggapi. Oke, silakan Bang Jadi, Suma. Saudara Jack, Anda Kristen, saya Muslim, Bang. Perbedaan kita ketika berbicara mengenai Tuhan, Anda menjelaskan Tuhan Anda makhluk. Anda bertanya tentang Tuhan saya, berarti saya sedang menjelaskan yang bukan makhluk. Jangan Anda kemudian mengatur jawaban saya, karena saya sedang menjelaskan Tuhan saya yang telah menciptakan Tuhan Anda yang makhluk. Paham sampai sini Bang ya? Nah, duduk yang tenang, Anda bertanya, Anda saya puaskan dengan jawaban saya. Oke? Kan sudah saya bilang kalau dia ada seperti apa dia berwujud atau tidak berwujud. Udah jelaskan aja pakai dalil. Saudara, akalmu itu ada kan? Ada wujudnya? Nggak ada wujudnya akal Anda itu. Bolehkah saya mengatakan akal Anda nggak ada karena nggak ada wujudnya?
Jadi hati-hati berbicara. Iya, jelaskan ke saya pakai dalil. Tenang kalau aja dulu. saya ini tidak berwujud. Tenang, Ini saudara. dalilnya nih. Tenang, Makanya kalau saudaraku. tidak berwujud, contoh gini, jelaskan sebentar ya. Tidak berwujud itu banyak. Contohnya iblis tidak berwujud. Udara tidak berwujud, pikiran tidak berwujud. Makanya jelaskan saya pakai dalil, ini Allah saya, dia berwujud begini-begini. Kalau dia tidak berwujud, jelaskan. Karena apa? Karena nanti kita bisa tanya gitu loh. Kalau memang dia tidak berwujud, jelaskan pakai dalil. Nah, jelaskan. Saya baru mau bicara. Anda ini kecil kali otak Anda itu, nggak ada ruang untuk menampung jawaban saya. Sampai seketika saya berbicara 2 kata, sudah penuh kepala Anda itu. Anda berbicara dan bertanya kepada saya, tapi ruang untuk menampung jawaban saya nggak ada. Gimana Gak usah ceritanya? banyak ngomong-ngomong, gak usah banyak Ya maka berantem. itu ketika Anda bertanya yang akan mempersulit Anda menelaah jawaban saya, mending Anda diam. Ini menasihati saya, jelaskan pakai dalil. Kalau memang Gimana Allah itu orang ada, ini? yang namanya ada, jelaskan pakai dalil. Seperti apa dia? Silakan. Tuhan saya yang menciptakan Tuhanmu. Titik. Saya ulangi. Kalau kamu nggak Apa bisa ini? jawab, bilang aja Bang Jay, saya nggak ada Saya dalil. mau menjawab, tapi Anda selalu membatasi jawaban saya. Seakan-akan Anda ingin menggiring saya seperti Anda menganut pagan. Tuhan Anda mana? Tuh, di tiang. Kan Anda mau begitu kan? Sorry, kami bukan pagan. Jadi saya harus menjelaskan kaidah Tuhan saya. Nggak, kalau kau dikasih apa? Bagaimana mau saya pakai dalil, orang mau bicara aja langsung di-cut. Wah, silakan, saya kasih waktu. Diam. Pegangan di pohon. Kau jangan ngatur-ngatur di sini, Diam. Anda bertanya, saya menjawab, oke? Ya, silakan, jangan ngatur-ngatur di sini. Ya makanya jangan ngatur jawaban, kan lucu ente ini. Saya mengulang lagi. Salah satu sifat Tuhan saya adalah wujud. Wujud bahasa Arab artinya ada. Ada dikatakan ada, syaratnya bukan mata yang melihat baru dikatakan ada. Alam semesta ini syaratnya, Al-Quran dasarnya. Sanurihim ayatina fil afaqa. Aku menampakkan, aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku di seluruh penjuru. Adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhanku. Tak ada alam semesta ini kalau tidak ada Tuhanku. Karena Tuhanku lah yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Termasuk diri saudara. Oke? Wa fi anfusihim. Yang mengatur kemudian pertumbuhan gigi Anda supaya tidak tumbuh seperti rambut. Itu Tuhanku. Dalilnya ada. Fussilat ayat 53. Lalu kemudian jelaskan ke saya Tuhanmu itu seperti apa. Saya nggak ada Astagfirullahalazim, ya Allah, jelaskan ke saya dia seperti apa gitu. Ya, biar saya bantu dulu si Cuma menjelaskan. Biar saya bantu dulu si Cuma menjelaskan. Gini Cuma. Kalau angin itu begini, kan tidak izin dulu teman-teman ya. Kita tertib aja supaya kita dapat edukasi nih. Tapi bisa ada. Oke, Bang STT mau naik ya. Sehingga pohon Yang lain diam dulu. Ya, angin Bang itu STT ada naik ya. Ya, siap. Angin itu ada Cuma sehingga dia bisa bergoyang. Berarti dia menyatakan wujudnya. Ya. Itu yang lain tolong diam kalau ya. Kalau kamu katakan lagi kentut, semua orang di dunia ini tahu kentut kan? Dia kentut itu tidak kelihatan, tetapi dia bisa menunjukkan wujudnya. Wujudnya apa? Ketika dia keluar bunyi. Ketika dia keluar, wah orang pasti tutup hidung, apalagi Cuma pasti tutup hidung kalau mendengar kentut bunyi. Nah sekarang Allahmu itu sampai sekarang dia mewujudkan itu pakai apa? Itu loh Cuma, jangan cuma ngaku-ngaku. Oh langit bumi ini punya ada karena Allah saya. Alkitab kami bilang setan pun juga mengaku begitu. Gimana? Ayo silakan. Oke. Jadi pencipta alam semesta ini itulah yang kami sembah. Yang semesta ini itulah yang kami wujudnya. Artinya Anda ingin bertanya tentang hakikat pencipta selayaknya makhluk. Sama ketika saya tanya, saudara, apa wujud Tuhanmu? Kamu akan menjelaskan matanya 2, hidungnya 1, rambutnya gondrong, kemudian kakinya 2, tangannya bla bla dan kenapa Anda bisa menjelaskan itu? Karena Tuhan Anda makhluk. Sekarang Anda bertanya kepada saya yang Tuhannya bukan makhluk.
Maka bagaimana cara saya menguraikan Tuhan saya? Saya katakan Tuhan saya itu tidak bisa diwujudkan seperti sifatnya makhluk. Kenapa? Zatullah, hakikat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Tidak serupa, tidak setara, tidak sama dengan makhluk. Lalu bagaimana bisa kita jelaskan? Cara kita menjelaskan hanya tanda-tanda keberadaan Tuhan tersebut. Sekarang ketika Anda mengatakan iblis juga begitu, tidak. Iblis itu sama seperti roh. Roh itu iblis, Tuhan Anda juga roh. Yang ada dalam diri Anda juga roh. Berarti tidak sama Tuhan. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Untuk membantu Anda memahami Tuhan saya, silakan Anda baca kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha adil itu tidak serupa dengan apapun. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya sesuatu yang tidak serupa dengan apapun? Silakan Anda jelaskan. Saya tunggu jawaban Anda. Ya, jadi dari tadi si Juma tidak bisa menampilkan karena dia udah mengatakan Tuhannya tidak bisa dijabarkan, tidak bisa. Sebentar dulu Pak. Sebentar, biar TikTok aja. Biar enak. Biar saya lanjutkan. Oke, TikTok silakan. Nah, ya, terima kasih host. Nah, di sinilah keblingernya si Juma ini. Allahnya diakui ada wujud. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan wujudnya seperti apa. Lalu dia framing dengan dogma kekristenan. Emang kami punya Allah seperti kamu? Yang wujudnya dia sering dia bilang punya lato-lato, tergantung disalib. Loh, kami punya hak menyatakan wujud kami, Allah kami, Tuhan kami seperti itu. Tapi saya mintakan sama kamu, Allah kamu itu wujudnya apa? Lalu kamu katakan lagi terakhir, di sininya konyolnya kamu. Kamu ambil dari kitab orang Yahudi. Itu pun satu ayat dari berbagai hal ayat yang menjelaskan bahwa dia bisa berbicara, bisa berteofani, dia bisa hadir. Nah, sekarang Allahmu itu tunjukkan seperti apa. Tadi kan, apa kamu belum paham itu kalau kentut itu ada? Ya, seluruh Eropa pasti tahu kentut itu ada. Orang Arab juga pasti tahu kentut itu ada. Orang Arab, orang Eropa, orang Rusia, orang Indonesia, orang Asia pasti tahu ada angin. Tapi semua sama ketika disebut angin ada, dari mana? Oh, nggak kelihatan. Oh, itu ketika dia bertiup, angin itu mempengaruhi benda itu sehingga benda itu menjadikan itu bergerak. Itu ada. Nah, Allahmu itu di mana pergerakannya? Itu loh yang kamu harus tunjukin. Pergerakannya apakah dia ada di ars? Kata kamu pernah bilang enggak. Apakah dia ada di surga? Allah kamu tidak ada di surga. Apakah Allah kamu bisa berteofani? Kamu bilang enggak bisa. Apakah dia bisa berbicara dengan kata-kata bisa didengar manusia? Kata kamu enggak bisa. Lalu Allahmu di mana? Di angin barat timur mana itu Allahmu? Di angin barat timur mana? Silakan Juma. Baik, semua diam ya. Terima kasih. Anda berbicara tentang Tuhan saya. Saya menjelaskan bawah tip layar ya. Lanjut Bang. Saya berbicara tentang kaidah Tuhan saya. Sekarang Anda menginginkan Tuhan kita sama. No, sorry. Tuhan Anda makhluk. Tuhan saya bukan makhluk. Nih, dengarkan ayatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ar. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Wa minal an'am azwaja. Yazra'ukum bih. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan yang tidak ada serupa dengannya, yang Tuhan ini yang kami sembah ini? Anda mengatakan itu kan dalil kitabmu. Oke, saya bantu sekali lagi. 2 Samuel 7:22. Sebab jangan lari ke kita. Sabar dulu. Sabar, jangan kamu ganggu saya. Jelaskan. Sebentar, jangan dipotong Bang. Kamu bantah. Sebentar Bang, sebentar ya. Sabar. Oke, lanjut Bang Suma lanjut. Saudaraku. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada ilah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yeremia 10:6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar dan namamu besar dan engkau maha keperkasaan. Pertanyaan saya tolong dijawab.
hakikat yang tidak serupa dengan apapun berdasarkan Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7, 22. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu hakikat? Sabar. 5 detik. Tuhan, biar saya jawab. 5 detik terakhir. Bagaimana Anda bisa menjelaskan wujudnya hakikat sesuatu hakikat yang tidak sama seperti apapun? Oke. Juma, kalau kamu hanya mengatakan tidak sama seperti apapun, saya mengatakan sama kamu batu pun batu. Tahu batu? Batu itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Hah? Sekarang pertanyaannya, kalau kalimat itu kamu buat sebagai acuan batu, nggak ada satupun yang sama dengan batu, dengan segala kekuasaan maha besarannya batu. Batu itu lebih terbesar di bumi ini. Karena batu itu ada di gunung-gunung. Batu itu juga ada di laut. Jadi batu itu lebih besar. Dan tidak ada satupun yang menyamai batu. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah Allahmu seperti batu itu? Karena disebut tidak ada yang menyamai, lalu kamu bilang itu batu itu maha besar, seperti itu Allahmu. Kan masih abstrak, itu kan masih analogi, itu kan masih persepsi. Sama, kalau saya buat nanti lebih kotor, dianggap saya orang yang nggak bagus. Tai, cuma tahu tai. Nggak ada yang sama dengan tai. Bahkan menjama tai pun orang nggak berani karena begitu agungnya itu tai. Sebab apa? Coba colok tai orang pada saat dia baru berak. Pasti kamu nggak mau. Karena kenapa? Tai orang itu bau. Dan maha mulia tai itu lebih daripada yang lain. Sebab kotor dan bau itu tai dan tidak berani memegangnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Allahmu seperti itu? Nah, oleh karena itu buka pikiranmu, cuma jelaskan seperti apa ketidaksamaan. Nah, kalau kamu ambil tadi dari 1 Samuel itu beda dengan kemahabesaran Allah kami, karena kenapa? Dia bisa berteopani, dia bisa berbicara, dia bisa datang kepada Abraham, bahkan dia disembah oleh Abraham dengan kehadiran dalam berwujud manusia, dalam berwujud teopani, bentuknya manusia, wujudnya adalah roh sang ilahi. Nah, sekarang Allah kamu itu hadirnya seperti apa? Nah, pilih nih, apakah Allahmu seperti orang Israel yang bisa berbicara, atau Allahmu seperti batu dan tai tadi? Dia maha besar, tapi tidak bisa disentuh oleh orang. Tai aja bisa dilihat, batu aja bisa dilihat. Nah, Allahmu gimana? Silakan Juma. Oke, baik, makasih ya. Jadi, tai itu punya wujud, Tuhan Anda berwujud kan ya? Betul nggak? Berwujud dalam bentuk, ya kan? Zat padat, gas, cair. Sama nggak? Sama nggak Tuhan Anda yang Anda maksud dengan kotoran yang Anda sebutkan tadi? Sama ya? Nah, sayangnya Tuhan saya tidak sama dengan apapun. Kemenangan Islam itu di situ. Anda tadi sudah menjelaskan batu, Anda menjelaskan Tuhan Anda sama nggak tuh? Berwujud nggak? Sama. Aduh, menyedihkan sekali. Menyedihkan. Besarkan saya, host. Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Masya Allah. Jadi sabar. Ini giliran saya. Sebentar Bang Jack. Ya. Sabar dong. Lanjut Bang Semar. Jangan kamu malu karena yang keluar dari anus tadi itu ternyata udah ya. Nah, sekarang Anda tidak akan mungkin percaya kepada dalil Quran, tapi kami percaya. Laisa kamitslihi syai', yang kami sembah tidak bisa kemudian disetarakan, diserupakan dengan apapun. Tadi Anda mengambil contoh batu. Batu tidak setara, Anda bilang tidak serupa dengan apapun. Batu itu serupa batu, bahkan batu itu batu, bukan Tuhan. Batu ada di mana-mana, batu serupa dengan batu. Sedangkan Tuhanku tidak serupa dengan apapun. Dan kalau Anda sulit memahami Quran, dan memang pasti Anda sulit, terangkan kepada saya dong. 2 Samuel 7:22 itu tadi. Dikatakan sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, bagi yang empunya kitab, Tuhan mereka samakan dengan apa? Ingat, seulang. Yang punya kitab menyamakan Tuhan mereka dengan apa? Sehingga kamu ingin mengatakan, oh Tuhan kami bisa berteofani. Oke. Sabar dulu, sabar. Anda sedang mentafsirkan kitab orang dengan agama pagan. Seperti Filipi 2 nomor 6. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia, bahkan mati dibunuh manusia. Itu paganisme, bukan ajaran Yahudi. Ini Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kitabnya Yahudi mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tolong, jangan Anda bawa agama Anda dulu. Kitab
Kaji dalil ini dulu. Sabar dulu. Kita kaji dalil ini. Sabar dulu. 5 detik. Tolong Anda tunjukkan sebentar, bagaimana kasih kesempatan Bang Suma dulu. Silakan. Menjelaskan bagaimana Anda menjelaskan hakikat yang tidak sama dengan apapun itu seperti nampak. Silakan. Silakan. Jadi begini, host, terima kasih host. Anda baik. Saya ajari. Iya, silakan. Teman-teman, tolong dibawa tap-tap ya, biar kuat, biar kita dapat edukasi. Tap-tap ya, minta tolong tap-tap. Lanjut. Ya, tap-tap. Saya ajari kamu Juma dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu alam, dengan ilmu historikal. Dengarin yang pertama. Ilmu alam di dalam agama-agama yang disebut dengan animisme dan dinamisme, mereka masih percaya kepada roh-roh nenek moyang. Bahwa adanya roh nenek moyang mereka berbicara kepada keturunan mereka. Ada yang disebut dinamisme, masih percaya bahwa adanya kekuatan gaib yang terjadi semesta kepada keturunan-keturunan manusia. Itu wujud. Itu secara historikal, ya, secara agama, secara sekarang kalahkan dari dinamisme animisme, tetapi dia nyata. Nah sekarang kalau disebut Allah tidak bisa disamakan, lalu tidak bisa ada dengan apapun, itu samanya nol aja masih bisa ditulis bulat gitu. Nah kalau Allahmu itu apakah di bawah nol lagi? Nah kalau di bawah nol berarti nggak ada, sama dengan nihil, istilah teologi. Kalau nihil itu mau dicari kemanapun nggak ada. Masa iya kamu mengaku nihil Allahmu, tapi kamu menyebut dia menciptakan langit dan bumi? Dari mana bisa nihil menciptakan? Nah artinya kamu tetap berpegang kais mili itu dalil yang karena kamu tidak paham dan tidak mengerti apa artinya. Tidak disamakan bukan seperti tadi batu itu. Batu satu-satunya batu di seluruh penjuru bumi ini. Tetapi bukan berarti batu itu sama dengan yang lain. Batu ya tetap batu, di mana-mana ya batu. Kadarnya batu aja ada. Nah sekarang kadarnya Allahmu itu ada enggak? Jikalau kita lihat kapasitasnya, kapasitas dari manakah Allahmu itu kadarnya? Apakah persentasenya bisa dinyatakan? Apakah persentasenya dia bisa berbicara? Apakah persentasenya dia bisa nyata? Kalau nggak nyata, Allahmu itu nol. Di bawah nol, nihil. Nggak ada alias nol. Silakan lanjut. Iya, terima kasih. Logika berpikir manusia memang selalu mencari kelemahan-kelemahan lawan diskusi. Itu logika berpikir. Tapi ketika saya membalikkan metode itu, Tuhanmu mana? Yesus mana? Tunjukkan ke saya. Oh ada bang, kapan adanya? Di abad pertama. Oh berarti tinggal sejarah. Tuhanmu tinggal sejarah. Mana dia sekarang? Aku mau lihat. Mau ngajak ngopi kalau perlu. Ada? Nggak ada. Tapi Tuhanku, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuhanku lebih dekat kepada manusia daripada manusia sendiri dengan urat lehernya. Berarti Tuhanku, wow subhanallah. Sekarang Tuhanmu mana? Yesus, oh duduk di atas pak. Berarti itu cerita kan? Cerita. Sekarang kalau Tuhanmu sifatnya wujud, seperti wujud yang kau artikan, seperti manusia. Pingin dong saya turun, dia turun, kita ngobrol apa kek, musyawarah tentang apa kek, kebaikan-kebaikan tentang manusia, bisa nggak? Nggak bisa juga. Berarti Tuhanmu tinggal cerita. Kalau ceritanya itu tidak benar, berarti dongeng. Itu fakta. Sedangkan ketika berbicara tentang kaidah Tuhanku, laisa kamitslihi syai', dia menciptakan alam semesta. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Turunnya hujan, tanda Tuhanku ada. Bergantinya siang dan malam, Tuhan artinya Tuhanku ada. Yang mengatur semua itu adalah Tuhanku. Loh, mana wujudnya? Tuhan itu tidak berwujud dalam konsep manusia. Tuhan itu ada menjaga alam semesta ini. Ada Tuhan itu. Itulah kami tidak memvisualisasikan kemudian Tuhan tidak memediasikan Tuhan kami. Tidak membuat karikatur. Anda ke masjid, ada nggak gambar Tuhan kami di sana?
Anda nggak patung Tuhan kami di sana? Nggak ada. Kenapa? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Cukup kami berseru, Allahu Akbar. Pencipta langit dan bumi yang maha besar mendengarkan kami. Sekarang kau panggil Yesus, mendengarkan nggak? Tidak. Kenapa? Karena Yesus serupa manusia. Manusia telinganya dari jarak 1 kilometer nggak bisa lagi mendengar suara. Pahami itu. Sedangkan Tuhan kami, laisa kamitslihi syai'. Saudara, saya bertanya sudah 2 kali, ini ketiga kalinya. Tolong saudara terangkan kepada saya hakikat Tuhan yang tidak serupa dengan apapun itu. Anda jelaskan wujudnya. Silakan. Baik, kesempatan Bang TikTok. Silakan jawab. Ya, lucu sih cuma ini. Dia bilang Allahnya ada. Allah bisa menunjukkan. Lalu dia tanya, Allahmu bisa menunjukkan enggak? Lucu. Lalu kamu panggil Allahu Akbar, sejak kamu bilang begitu. Sementara kamu sudah mengakui lapas Allah itu di masjid-masjidmu ditulis sebagai Allahmu. Kamu menghargai itu. Apakah saya bisa injak-injak lapas itu kok di depan masjid? Kalau itu bukan Allahmu? Pertanyaannya, itu kan tulisan manusia. Lalu ketika itu tulisan manusia, realita konkretnya seperti apa? Nah, sekarang saya mau kasih tahu sama kamu realita konkretnya begini di dalam Allah kami. Allah kami pada mulanya ada. Allah kami itu menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh Allah melayang. Allah kami yang ketiga itu ayat 3 berfirman. Hidup, berfirman, berkata-kata itu wujud cuma. Kamu nggak paham wujud. Ya? Kamu itu ada. Saya katakan ada di Komal ini kalau kamu ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, wujudmu nggak ada. Ya, kalaupun kamu tidak, aku lihat. Karena kamu ngomong, ada kamu. Dan sekarang Allahmu itu ada nggak? Yang lucunya Allahmu memberikan wahyu. Dia malah takut pakai malaikat. Lucu kan? Lah, berarti Allahmu ya batu. Kalau batu dilempar, masih bunyi dia. Ada voice-nya. Tang, tung, teng, masih ada. Nah, Allahmu itu ada nggak tang, tung, tengnya? Apa kata-kata dia? Oh, Al-Quran. Al-Quran itu kan tulisan manusia. Diwahyukan oleh malaikat. Malaikat yang ngomong sama Muhammad. Allahmu apa? Ini yang tidak logis dalam ilmu pengetahuan Islam tentang Allah mereka. Mereka masih halusinasi di dalam kehaluan itu, khayalan saja tentang Allah mereka. Lalu disebut Allahu Akbar. Apanya Allahmu itu menjawab? Kalau Allahmu itu menjawab, udah pastilah yang Maha Kuasa menetapkan hati manusia untuk tidak pindah agama ke Kristen. Tidak mungkin yang pindah-pindah agama yang oleh karena eris itu banyak masuk ke Kristen. Lalu Allahmu mengizinkannya. Kalau Allahmu itu berwujud menyatakan Allahu Akbar mendengar. Tapi kenyataannya tidak cuma. Allahmu tidak membatasi perpindahan Islam oleh karena Eris memberitakan Injil ke seluruh dunia ini, termasuk dunia Indonesia. Jadi kamu itu masih tetap di dalam kehaluan mengenai Allahmu. Jawablah lebih konkret, ya. Aku udah jelaskan tentang realita konkret Allah kami. Dia ada berteofani, berfirman, dia ada di sorga, dia nyata menjadi di dalam Yesus. Bahkan yang kamu bilang dia pun berak itu ada dia. Allahmu itu apa? Uduh ke Allahmu itu seperti apakah dia membuat firman itu? Nggak ada. Malaikat yang ngomong. Jadi aku pusing mendengar Allahmu itu cuma. Pusing sekali aku. Jadi saya pikir, udahlah kalau cuma ini mau menjelaskan nanti paling yang banyak hayalan saja. Udah pusing aku. Ya, giliran Bang Sunak. Oke, baik. Teman-teman di bawah tolong tap-tap ya biar kuat Komal. Baik, siapa yang mau naik gantikan Bang ST TikTok sudah mau ini, ada banyak teman yang mau naik ke atas mau gantikan. Silakan siapa saja. Siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Bang Rabi kah, Bang Bu Hades kah atau Bang Rio? Turunkan aku host. Bisa TikTokan dulu sebelum turun Bang STT. Oh ya, silakan. Oh ya, tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Saya mau mengumpulkan perpuluhan nih, mau mengumpulin perpuluhan. Oke. Oh iya. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, segala sesuatu ciptaan, apakah Tuhan itu ada? Oh, so pasti ada. Meskipun tak terlihat? Ya, meskipun tak terlihat karena waktu belum dia menciptakan. Sudah Bang, udah. Bikin dulu. Udah. Waktu belum dia menciptakan, tidak ada yang mengenal dia itu. Saya cuma butuh itu, Bang.
Ya. Ya, udah. Berarti Selesai. Tuhan itu ada meskipun tak terlihat. Oke, sip. Oke Bang. Oke, silakan Bang TikTok mungkin mau melayani, silakan. Ya, Siapa yang mau naik nih? Bu Hadis atau Bang Rabi atau Bang Rio nih? Turunkan host. Iya. Host, tolong diturunkan saya. Siap Bang. Makasih banyak Bang. Oke, yang mau naik siapa ini? Ya Bang. Oh oke, Bang Rabi ya, saya kasih naik ya. Oke, silakan. Giliran saya Bang. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallah wasi'un alim. Hanya milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah kemudian wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi cakupan dalam Islam itu tidak lagi mencari Tuhan. Tidak mencari Tuhan kami itu Bang. Bahwasanya Tuhan itu harus kami serupakan dengan manusia atau wujud benda. Kami tidak mencari Tuhan lagi. Sama seperti kaidah di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, sekali lagi di dalam Yeremia 31 sampai 34, orang-orang Yahudi itu tidak lagi mencari Tuhan. Dilarang mereka untuk mengajarkan ke orang mencari Tuhan, dilarang. Kenapa? Karena baik kecil mereka sudah mengenal Tuhan. Dari mana mereka mengenal Tuhan? Dari kitab mereka Torah. Tuhan itu dalam kitab Torah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu mutlak mereka pelajari, imani. Sama seperti kami. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi kami tidak mencari Tuhan itu seperti ini, enggak. Kami menyadari bahwa kami dalam awasan Tuhan kami. Apa yang kemudian kami lihat, apa yang kami rasakan, itu adalah cerminan Tuhan kami itu ada. Tuhan kami menyatakan dirinya ada dengan memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Bahwa alam semesta ini aku yang mengatur, segala sesuatu yang ada pada dirimu aku yang mengatur. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwal fattakhizhu wakila. Allah adalah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Maka umat Islam itu sadar Allah itu luas, Allah itu maha kuasa menyikapi apapun. Tak perlu kami mencarinya. Tuhan kami di mana ya? Kemana dia ya? Itu enggak di Islam. Cukup dalam hati ya Rabb. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Itu di Islam saudaraku. Jadi kalau kami ditanya mana bentuk Tuhanmu, enggak bisa. Karena Tuhan kami itu bukan makhluk. Makanya tadi saya sengaja bertanya kepada teman kita di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada ilah selain engkau yang kami tangkap dengan teliti. Lalu bagaimana caranya saudaraku Kristen menjelaskan kepada kami tentang ilah yang dimaksud bahwa tidak ada yang serupa dengan dirinya? Anda ingin mengatakan serupa Yesus, dikancing, ditutup, dikunci oleh data tersebut. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus kan? Nah sekarang tugas saudara Kristen, tolong tunjukkan bagaimana Anda menjelaskan Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan apapun ini, tetapi ada, tetapi wujud, nyata. Silakan. Oke, silakan Bang Rabi. Teman-teman di bawah ya, semakin seru ini, tolong ditap-tap biar biar komalnya kuat. Silakan Bang Rabi. Oke, jadi Anda menanyakan tentang keberadaan ya, hakikat daripada Tuhan Yahudi. Ya. Hakikat itu ada, Allah itu apa? Apa diri Allah itu? Wujud adalah bagaimana dia menyatakan diri. Nah, sekarang kita berbicara tentang hakikat Allah, ya, atau esensi, natur atau keallahan. Hakikat Allah adalah apa Allah itu dalam keberadaannya yang terdalam. Alkitab mengajarkan bahwa begini, Allah itu adalah roh. Artinya Allah tidak berbentuk tubuh, tidak terbatas, tidak tersusun oleh dari materi. Yang kedua, Allah itu Esa, satu hakikat. Ya, yang ketiga Allah itu kekal, ada sebelum segala sesuatu, tidak berawal dasar tidak berakhir. Yang berikut adalah Allah maha hadir, tidak terikat ruang, tidak dibatasi tempat karena bukan makhluk jasmani. Yang berikut adalah Allah itu tidak berubah, sifat Allah tidak berubah karena kesempurnaannya. Yang berikut adalah Allah maha suci, maha bijaksana, maha kuasa dan yang lain-lain. Nah wujud Allah bagaimana dia menyatakan diri. Ya, Allah itu tidak terlihat.
menyatakan diri kepada manusia dengan ulang ya. Allah itu menyatakan diri kepada manusia dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melalui firman-Nya, ya. Allah berbicara, memerintah, menuntun para nabi. Yang kedua adalah melalui penampakan kemuliaan atau sekinah, ya. Nah, kadang berupa apa? Api, awan, cahaya kemuliaan, suara dari surga. Nah, yang berikut adalah menyatakan diri melalui Yesus Kristus dalam inkarnasi. Ya. Yang berikut adalah melalui Roh Kudus. Allah hadir bekerja dalam hati manusia, yaitu untuk menginsafkan, membimbing, menghibur, memperbaharui. Ya. Jadi Allah yang satu hakikat ini hadir dalam 3 pribadi. Ya. Nah, sekarang ketika Allah kami menyatakan dirinya melalui firman, melalui penampakan, melalui Yesus Kristus, bagaimana dengan Allahmu Juma menampakkan dirinya kepada kalian? Saya koreksi ya, ada 20 sifat di dalam sifat-sifat Allah itu. Yang pertama adalah ada, ya. Adanya di mana? Yang kedua adalah terdahulu. Nah, bagaimana kalian menjelaskan ini? Kekal, berdiri, sedangkan Allahmu sendiri hanya sebatas nama. Saya boleh kasih analogi ya. Air yang hanya bersifat tulisan dengan air yang bersifat wujud, mana lebih mendahagakan dirimu Juma? Apakah hanya yang bersifat tulisan atau yang berwujud cair? Kalau yang berwujud cair itu berarti ada wujudnya. Berarti itulah air yang benar-benar mendahagakan paru-parumu. Kalau hanya bersifat tulisan atau bersifat lapas, bagaimana mungkin dia menyelamatkan kamu? Hanya bersifat tulisan, tidak pernah bermujizat, tidak pernah menyatakan diri. Sedangkan dalam asas-asas kepemimpinan dia harus menjadi sosok guru, mengajarkan, hadir di tengah-tengah, menginspirasi. Ya, itu adalah sosok pemimpin yang benar. Bukan seperti Allahmu, ya, berbicara di balik tabir lalu mengatakan saya pencipta. Sejak kapan Allah mau pencipta? Tuhan kami sudah menciptakan jauh sebelum Allahmu ada. Kalau kau mengatakan menciptakan lain apa? Nah, silakan. Takut atau tidak? Takutlah. Kenapa takut? Juru selamat, pencipta. Fase yang keempat ini, fase di mana Islam itu dalam jumlah yang banyak, yang mereka mayoritas. Namun keadaan mereka seperti buih di lautan, kata Nabi, tidak memiliki kekuatan. Nah, ketika itu sahabat bertanya, kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah di fase yang keempat ini? Kenapa